شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يحل الدرك دستوركم يحل النوبة دستوركم يحل الحل والعقد. أما بعد. قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وخفف الحمل فإن العقبة قعود وأخلص الأمل فإن ناكد بصير. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir Romo Kiai Haji Qalyubi Dahlan, yang semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Ustadz Asrar, Ustadz Nur Hamdi, Ustadz Andi, Bapak Haji Mursodo, Bapak Haji Didit, dan segenap para tokoh masyarakat, para pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Mangundikaran, dan para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membaca daripada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Bapak Ibu, Nabi itu memberikan nasihat kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang sahabat yang ma'ruf, yang terkenal. Waz-zahid alladhi thara ala tarafil Khalifah Utsman. Dan beliau termasuk daripada sahabat yang zuhud, meninggalkan semua urusan dunianya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau menjadikan daripada urusan dunia yang dimilikinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna zuhud, sehingga beliau disebut dengan az-zahid. Zahid itu orang yang tidak cinta dunia. Kalau kita berbicara tentang zuhud, Bapak Ibu, tidak cinta dunia atau zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia. Kalau kita berkata, oh zuhud itu harusnya tidak punya dunia, semua nabi itu zuhud. Kalau ada di antara kita yang mengatakan ada nabi yang cinta dunia, berarti kan kurang ajar. Lah enek kok nganjuk kok ngomong enek nabi ini yang cinta dunia, yo enek kurang ajar berarti. Tidak ada nabi cinta dunia, itu tidak ada, siapapun nabinya. Nah sekarang para hadirin, karena semua nabi itu zuhud, tidak cinta dunia, salah satu bukti kalau zuhud atau tidak cinta dunia itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang miskin. Contohnya nabi yang diberikan oleh Allah kekayaan, Nabi sinten? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kayanya luar biasa para hadirin. Kekayaan Nabi Sulaiman itu tak terhitung. Tapi apakah Nabi Sulaiman cinta dunia? Mustahil. Mustahil Nabi kita Sulaiman cinta dunia. Sehingga jangan keliru memaknai zuhud. Banyak orang itu mengira oleh zuhud niku kedah sarungan sing bolong-bolong misalnya. Bajunya harus yang kotor, kusut, ya. Tidak beraturan baru disebut zuhud. Oh, kalau zuhud itu harus kita berpenampilan selayaknya orang yang napa niku, orang gelandangan misalnya, orang yang tinggalnya di pinggir jalan. Tidak harus seperti itu para hadirin. Walaupun ada sebagian dari mereka orang-orang soleh yang dengan sengaja berpenampilan semacam itu untuk apa? Menutupi dirinya. Tapi bukan berarti kemudian orang yang berpenampilan baik, pakai baju yang bagus, kemudian sarungnya bagus, kemudian kita tuduh, oh ini orang cinta dunia. Ini bukti ini sarungnya larang. Itu namanya suudzon. Kenapa? Kalau dalam segi berpakaian, Nabi pun juga menganjurkan kita untuk berpakaian yang rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu zat yang indah dan Allah suka yang indah-indah. Kemudian sebagai bukti, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menggunakan sandal yang bagus? Kemudian Nabi pun juga menjawab dengan jawaban yang sama, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tidak apa-apa, pakai sandal yang bagus, pokok sandali dewe. Bar Jumatan kok nyawang sandali wong kok apik tenan to. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, ditukar sandale nggih malih dosa nggih. Jadi menggunakan pakaian yang bagus itu juga sunnahnya Nabi, dan termasuk salah satu buktinya di saat kita mendapati hari raya Idul Fitri, kita disunahkan oleh Nabi Muhammad untuk pakai pakaian yang bagus. Kalau bisa baru lebih baik. Tidak punya yang baru, yang paling bagus di lemari. Yang paling bagus di lemari kita mana itu kita pakai untuk sholat Idul Fitri. Nah, kalau Nabi mengajarkan makna zuhud itu meninggalkan dunia secara keseluruhan, harusnya Nabi Muhammad tidak nyuruh kita pakai pakaian baru. Harusnya Nabi kita Muhammad SAW tidak nyuruh kita membeli pakaian baru di hari raya Idul Fitri. Nah, sehingga zuhud itu para hadirin kaitannya dengan hati. Orang dikatakan zuhud kalau di hatinya tidak ada cinta kepada dunia. Dunia hanya diletakkan di tangan saja, tidak dimasukkan di hati. Jadi dunianya itu hanya di tangan. Kalau dunia sudah masuk ke hati para hadirin, sudah bisa dipastikan hati kaulah panjenengan pasti kosong dari Allah dan Rasulnya. Karena orang yang hatinya ada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin ada dunia dalam hatinya. Sebaliknya, kalau ada di hati kita dunia, maka bisa dipastikan tidak ada Allah dan Rasulnya dalam hati. Semakin dunia itu masuk ke dalam hati, semakin kaulah panjenengan menjadi orang yang pelit.
niku dunia para hadirin. Coba orang kalau sudah cinta jabatan, dia kepingin semakin hari jabatannya semakin tinggi. Sekarang secara kebiasaan ya, dari yang kelasnya RT kepingin naik yang RW, RW naik ke lurah atau kami tua nggih, kasun nggih, kepala dusun. Dari kepala dusun kepingin jadi lurah, dari lurah kepingin jadi bupati. Apa tujuan mereka mengharapkan kenaikan jabatan? Ya di antara tujuannya supaya penghasilannya pun juga semakin besar. Dan orang itu kalau sudah cinta dunia, yang dia pikirkan hanya mengumpulkan uang saja para hadirin, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang yang paling bodoh adalah orang yang hanya fokus mikirkan dunia, mikirkan ngumpulkan harta, tapi tidak fokus dengan akhiratnya. Karena hakikat harta kaulo panjenengan iki yang sesungguhnya adalah yang kita keluarkan. Justru malah yang kita simpan itu bukan uang kita itu. Jadi kalau kita punya uang 100 juta di hari ini, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan ke masjid 10 juta, mana yang harta kita, mana yang menjadi milik kita? Secara zahir seakan-akan yang menjadi milik kita yang 90 juta, padahal kalau menurut Allah bukan yang 90 juta, yang 10 juta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang milik kita para hadirin. Kenapa? Karena nanti kalau kita mati, yang 90 juta itu tidak akan kita bawa mati. Mboten enten tiyang niku lek mati kok duitnya melok dikubur, mboten enten. Ya napa? Nah, duitnya ya jadi apa? Jadi milik siapa? Ahli waris. Ya napa? Uangnya yang dia simpen dan dia kumpul-kumpulkan selama ini ternyata dia susah payah banting tulang pulang kerja sampai larut malam ngumpulkan uang banyak hanya untuk dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh anak-anaknya. Iya, kalau anaknya dengan uang warisan itu menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi kebanyakan kalau sudah tidak dibekali dengan ilmu agama, kemudian dapat warisan malah tambah rusak biasanya. Nggih. Kenapa? Sing biasanya ra tau mabuk, ra tau nyang ning diskotik, nggih. Gara-gara angsal warisan dadi kenal diskotik, nggih. Yang biasanya ndak pernah main judi, kenapa? Ndak punya uang. Gara-gara orang tuanya pinter nabung duit, kemudian orang tuanya meninggal, duitnya jadi warisan untuk anaknya, malah jadi kenal judi. Ini para hadirin menjadi sebab kita mendapatkan dosa yang terus mengalir. Jadi ada sedekah jariyah yang pahalanya mengalir, nggih wonten dosa jariyah. Dosa jariyah. Lu kok ternyata dari uang warisan itu anaknya merasa nikmat, bisa berjudi tiap malam, minum minuman keras, mampir ke diskotik tiap malam. Lah kok ternyata uang warisannya masih banyak, akhirnya malah anak yang buka diskotik. Jadi kan jadi dosa jariyah itu. Sinten sing marahi anak niki atau yang bikin anak bisa buka diskotik? Siapa? Ya orang tuanya. Karena waktu hidup gemar menyimpan uangnya, yang ternyata uang itu turun ke anaknya, bukan anaknya menjadi soleh, bukan anaknya menjadi kenal dengan Allah, malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 10 juta yang diinfakkan ke masjid itulah harta yang sungguhnya para hadirin. Nah, untuk apa? 10 juta itu untuk menjadi kendaraan kita di akhirat nanti. Sehingga sampai nasihat Rasulullah kepada Al-Imam atau Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, jaddidis safinah ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu,
perbaharuilah perahumu wahai Abu Dzar, karena sungguhnya nanti kamu akan melewati lautan yang dalam. Maksudnya Nabi apa? Perbanyaklah bekal sekarang di dunia wahai Abu Dzar, karena sungguhnya nanti di akhirat itu waktu begitu sangat panjang sekali. Waktu begitu sangat panjang sekali para hadirin. Jadi waktunya napa niku? Dunia dan akhirat itu berbeda. Makanya kan ini kita ahlu sunnah wal jamaah niku meyakini Nabi Allah Isa niku masih hidup. Gimana? Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini Nabi Isa masih hidup dan diangkat oleh Allah dengan dalil dalam Al-Quran. Inni mutawaffika wa rafi'uka, itu dalam Al-Quran. Sungguhnya aku menidurkanmu wahai Isa. Jadi Allah itu ketika ingin mengangkat Nabi Isa, para hadirin, Nabi Isa itu ditidurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat, ya. Diangkat sama Allah, diletakkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidur. Nanti diturunkan kapan? Di akhir zaman. Akhir zaman ya seperti zaman kita sekarang ini sudah akhir zaman, karena tanda-tandanya banyak terjadi para hadirin. Tanda-tandanya banyak terjadi, termasuk peperangan yang sekarang ini, ya ini peperangan yang mengkhawatirkan. Kenapa? Nabi niku dawuh dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam berperang melawan Yahudi. Kapan niku? Ya saat niki. Dulu Israel itu menjajah Palestina, tapi belum ada pengumuman perang para hadirin. Perang baru tahun ini, bulan Oktober ini. Mulai tanggal 7 Palestina mempersiapkan serangan karena sudah dijajah puluhan tahun oleh Israel. Kemudian Israel mengumumkan perang. Akhirnya terjadilah perang sampai sekarang. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku akan berperang melawan orang Yahudi. Inilah juga menjadi jawaban jika mungkin ada yang bertanya kepada para kiai, para ustadz, para habaib, ustadz, Kiai Habib, kenapa orang Yahudi ini kok tidak dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, kalau orang Yahudi dibinasakan sama Allah dari dulu para hadirin, berarti Nabi Muhammad hadisnya tidak benar. Gimana? Makanya sengaja Allah perpanjang itu orang-orang Yahudi. Kenapa? Untuk membuktikan bahwasannya ini loh, omongannya Nabi Muhammad itu benar. Bahkan nanti di akhir zaman para hadirin, peperangan itu akan semakin meluas, semakin besar. Ini yang kita khawatirkan juga. Nah, sekarang Yaman sudah mengirim pasukannya. Artinya Yaman sudah menjelaskan kepada media bahwasannya Yaman membantu Palestina untuk memerangi Israel. Nabi juga mengatakan akan membesar sampai akhirnya tiba saatnya orang-orang Yahudi itu ketakutan. Kalau sudah mereka ketakutan para hadirin, nanti di akhir zaman mereka orang Yahudi itu yang takut sama pasukan kaum muslimin, mereka akan sembunyi di belakang batu. Allah jadikan batu tempat sembunyinya orang Yahudi itu akan berbicara dan berkata, wahai pasukan kaum muslimin, ini loh Yahudi sembunyi di belakang saya. Itulah hari di mana Allah akan berikan kemenangan untuk mereka umat Islam. Nabi Isa itu para hadirin diangkat oleh Allah dan akan diturunkan nanti membimbing umatnya Nabi Muhammad, dan beliau juga akan menjadi umatnya Nabi Muhammad ke dunia. Sekarang kira-kira dari zaman Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini perkiraan 2000 tahun para hadirin. Perkiraan 2000 tahun. 2000 tahun itu lama apa mboten? Lama, lama, tapi menurut waktu dunia. Kalau menurut waktu akhirat, satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia. Berarti kalau waktu akhirat Nabi Isa ini masih tidur 2 hari. Kalau menurut waktu akhirat berarti Nabi Isa ini masih tidur 2 hari. Karena apa? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sedangkan Nabi Isa diperkirakan diangkat itu ya kira-kira sudah 2000 tahunan. Berarti Nabi Isa tidur dan diangkat oleh Allah itu dalam waktu 2 hari. Ini menunjukkan bahwasanya akhirat itu para hadirin satu harinya sangat panjang. Dan kita akan melewati bukan
ratusan hari, nggih. Kita akan melewati ribuan tahun nanti di akhirat para hadirin. Nah, sehingga kita bayangkan kira-kira bekal perjalanan yang begitu panjang itu apa yang sudah kita persiapkan, sehingga Nabi mengatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, ya Aba Dzar. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau nama yang mudhaf ilaih kemudian diawali dengan huruf nida jadinya ya Aba Dzar, ya. Namanya Abu Dzar, ya. Jadi bahasa Arab nonton nahu, nggih, ilmu nahu sharaf itu ilmu cara membaca dan mengharokati tulisan-tulisan Arab. Ya Aba Dzar, namanya Abu Dzar karena dikasih ya di depannya jadi ya Aba Dzar. Kalau kita punya nama Abu Bakar kemudian kita kasih ya nida, ya panggilan, ya, di depan, seperti halnya kita kalau sholawatan, nggih, ya Rasulullah salamun alaik. Kenapa kok ya Rasulullah? Kalau jenengan baca ya Rasulullah salah. Yang benar ya Rasulullah, ya Rasulah, ya pakai fathah. Kenapa? Karena ada ya-nya di depannya. Dan Rasulullah termasuk jumlah mudhaf ilaih atau jumlah idhofah. Ya Aba Dzar, kata Nabi, jadi di safinah, perbaiki perahumu, perbaiki kendaraanmu. Apa kendaraan Abi Dzar dan kita semuanya? Amal, para hadirin. Perbaiki amal. Fa innal bahra amik, karena nanti lautan itu dalam, wahai Abu Dzar. Maksudnya akhirat itu panjang. Akhirat itu panjang. Kemudian wa khudizzat kamilan, sempurnakan bekalmu. Sempurnakan bekalmu. Sama seperti orang itu kalau mau bepergian lama, panjenengan mau haji atau umrah, lek haji zaman dulu kan, wah masya Allah, enak sing betul kompor, kenapa? Karena dia tahu dia akan tinggal lama, di kapal lama. Kalau zaman dulu kan naik kapal, kemudian nanti di Mekah lama, di Madinah juga lama, semuanya butuh makan. Sekarang pun juga seperti itu. Panjenengan daftar umroh dikasih koper besar, dikasih koper besar. Oh, jenengan bawa baju banyak, bawa baju banyak. Semuanya baju sing enek ning lemari digawa kabeh, sarung sak lusin digawa kabeh, Padahal para hadirin, kalau panjenengan sakit umroh kok ternyata di sana kebetulan musim yang tidak terlalu panas, jenengan ndak akan pernah keringetan. Bahkan panasnya di sana itu panas kering, boten kados teng Indonesia. Lek teng Indonesia nggih kados sakniki nggih, masya Allah, nggih sumuke luar biasa, sumuk nggih, Nganjuk nggih sumuk nggih, Nganjuk sing terkenal kota angin lho nggih panggah sumuk nggih. Oh, sumuknya luar biasa. Tapi terus Nganjuk pun sebagian wilayah ada yang hujan katanya niki. Nah, ini tulung agung ngeluyu hujan. Oh, ngeluyu sampun hujan nggih. Ini di Mangun di Karang apa pun hujan tereng nggih. Tereng lah. Sumuk padahal Nganjuk ini terkenal kota angin nggih. Angin ini luar biasa Nganjuk niki nggih. Tapi nggih panggah sambat ae wargane nggih. Enek sing ngomong nerokone bocor terus Nah, ini para hadirin, panas yang semacam ini di Indonesia menjadikan sebab kita berkeringat, tapi kalau di sana tidak. Nah, sehingga pakaian itu awet, boten berkeringat sehingga tidak mudah bau, tidak mudah bau. Tapi karena kita ngerti, saya akan tinggal di sana sekian belas hari, sehingga kita persiapkan bekal yang banyak. Kata Nabi, wa khudizzat kamilan, sempurnakan bekalmu. Lek ngumpulne bekal ojo setengah-setengah. Kersane napa? Kersane perjalanan aman. Sama kita di dunia, kalau mau ibadah jangan setengah-setengah. Kalau kita ini orang yang malas, ibadahnya sedikit, yang sedikit sempurnakan. Ojo setengah-setengah. Salat namung 5 waktu. Lah 5 waktu nggih setengah-setengah sisan. Sudah salatnya cuma 5 waktu saja, setengah-setengah nggih. Kejer-kejeran lek salat. Salat ning masjid Jumatan nggih. Baru salam selesai langsung cus nggih. Ninggale masjid. Kaya wis yakin salatnya diterima ngoten nggih.
duduk dulu sabar. Padahal nggih keluar kadang orang sholat Jumat itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sregep ngadeg ngoten nggih. Keluar. Padahal itu bukan satu hal yang darurat. Keluar ternyata di luar nongkrong di warung kopi. Kenapa tidak duduk sebentar aja istighfar? Sempurnakan. Kita sholat jamaahnya misalnya hanya sholat Jumat, yang sholat Jumat sempurnakan. Sholat Jumatnya disempurnakan, baru sholat Jumat duduk sebentar sabar wiritan. Memang beb kadang niku nggih enek ae godaannya beb lek wayane ibadah itulah ibadah para hadirin. Yang ndak ada godaannya itu maksiat. Coba lek badhe maksiat lek lancar ae. Lek badhe ngaji enek ae penggudone ngene mboten. Badhe ngaji anak nangis ra sida budal nggih. Tapi coba lek ape maksiat nyantai semuanya tenang nggih, duit aman nggih. Mau berangkat ngaji ternyata listrik muni tatut ndak sida budal nggih. Kenapa? Alasannya takut nanti kentekan bensin ra enek duwite. Duitnya sudah dipakai beli listrik. Ada aja, itulah ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, al-jannah, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak. Coba duduk di masjid seperti ini. Paling banter kira-kira awake dhewe lek ning masjid ngeten iki majlisan paling banter pirang jam kira-kira? Jenengan dugi mriki wau jam pinten? Jam 8. Enek sing isaan teng mriki enek? Ada? Anggaplah jam 7 jenengan datang ke sini nggih. Sekarang jam berapa? Setengah 10. Berarti 2 jam setengah. Itu obah kanan kiri ngene ngoten nggih. Sing selonjore sing kanan ganti malih sing kiri selonjore. Tapi bibar majelis niki jenengan pulang ke rumah napa nggih langsung tilam ta mboten? Nggih. Nggih mboten? Sik umek HP-ne. Coba lek umek HP. Kira-kira betah mboten? Buka TikTok ini bisa 2 jam sendiri. Sampai kadang enek napa niku orang saya dikasih tahu itu, saya tidak punya TikTok, dikasih tahu sama orang itu ada orang itu live nggih namung duduk aja ngoten nggih. Ada orang yang live sampai 24 jam. Coba ngaji kok kepingin saya itu ngaji 24 jam kira-kira piye rasane nggih. Kira-kira betah napa mboten? Ini ceramah setengah jam lebih aja pun gelisah. Nah, kenapa? Karena ibadah. Kalau maksiat ndak ada. Jenengan setengah jam teng warung kopi napa nggih gelisah. Malih embuh kopi nih, Pak, malih sak gelas kan ngoten. Tapi kalau di majelis kan kita malah napa? Kepingin cepat selesai majelisnya. Kenapa? Ya itu surga para hadirin. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang penuh dengan beban, penuh dengan berat hati untuk melakukannya. Wa khafifil himla, dan kemudian kata Nabi kepada Sayyidina Abu Dzar, dan ringankan bebanmu. Kamu bikin kapal untuk mengangkutmu nanti melewati lautan yang dalam yaitu akhirat. Jangan kau banyak bebannya, jangan kau perbanyak bebannya wahai Abu Dzar, kamu akan tenggelam nanti. Lah bebannya apa? Dunia. Jangan kau perbanyak bebanmu, sehingga seimbangkan. Jenengan jadi orang sukses boleh para hadirin. Jenengan punya putra putri, jenengan jadikan orang yang sukses di dunia, silahkan. Malah juga saya mendukung. Kalau ada yang punya putra putri sudah masuk di fakultas kedokteran, jangan disuruh berhenti. Dukung, suruh selesaikan. Tapi jenengan bimbing mereka untuk menjadi dokter yang kenal Allah dan Rasulnya. Gimana? Kalau sudah menjadi dokter yang hebat para hadirin, kenal Allah dan Rasulnya, maka jenengan juga akan dapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Kalau tidak kita bekali dengan akhirat, tidak kita bekali dengan ilmu agama, dikhawatirkan mereka akan menjadi dokter yang sukanya menipu. Sukanya nipu. Pasiennya darah tinggi diparingi obat mules. Karena pasiennya wong awam ndak ngerti, makanya ini pernah kejadian para hadirin. Kejadian sama saya ini. Saya sakit ya sama seperti yang baru kemarin ini, sakitnya mirip ya. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah
Ini kemarin tidak sampai panjang, beberapa bulan yang lalu sampai 10 hari. Sampai 10 hari akhirnya saya dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter, saya itu punya kebiasaan kalau sudah berobat, kemudian saya dikasih obat sama dokter, saya tidak asal minum. Saya cek dulu ini obat apa semuanya. Nah, sekarang zaman sudah modern, kita sudah bisa tanya langsung ke Mbah Google, gitu kan? Nah, itu saya dikasih resep, ada mungkin 6 obat. Saya mikir, kok akeh obat ini. Akhirnya saya itu disuruh minum sama keluarga itu, saya tidak mau. Sebentar, dicek dulu. Ya. Ini obat apa sebenarnya? Saya cek. Saya itu keluhannya napa sakit napa niku darah rendah. Ya. Jadi geliyang, kecapean. Saya itu kalau kecapean napa niku geliyang. Nyawang jenengane kayak nyawang timbangan ngoten. Nah, ya. Nganan ngiri ngoten nggih. Itu dikasih para hadirin obat nopo niku waktu itu nggih. Obat radang tenggorokan, lek tidak salah. Loh, perasaan tenggorokanku ki aman-aman ae lah, gak dikasih obat radang tenggorokan. Padahal nggih namung diperiksa ternyata. Lho kok iso ngerti dokter lek enek penyakit tenggorokan iki. Nah, di situ saya mulai ragu, akhirnya ndak saya minum. Saya minum obat yang memang diperuntukkan penyakit saya. Lah ini para hadirin dikhawatirkan ya mungkin kita husnudzon, mungkin dokternya salah kasih obat. Kalau sampai itu dokter sengaja, berarti kan dia ingin obatnya cepatlah laris kan gitu. Nah ini kan jadi zalim. Pasiennya ndak sakit A tapi dikasih obat A, sakitnya Z malah dikasih obat macam-macam. Jadikan mereka dokter yang kenal Allah dan Rasulnya, mereka akan jadi dokter yang jujur para hadirin. Sama, jenengan kepingin punya anak jadi apa? Jadi tentara, jadi polisi, sama. Kenalkan mereka dengan Allah dan Rasulnya. Maka mereka tidak akan mudah menerima hal-hal yang haram para hadirin. Ini ada satu orang polisi datang ke rumah para hadirin. Datang ke rumah niku cerita sama saya, Habib, saya ini di kepolisian ditugasi bagian nangkep. Nah, enek pengedar narkoba, enek maling, pokoknya sing bagian nangkepi penjahat nih kula Habib. Nah, lah biasane bar nangkep ngoten, kalau ternyata yang ditangkap misal ini pengedar narkoba atau pemakai narkoba, kok ternyata pemakai ini memberikan uang jaminan ya, kepada atasan. Nah itu biasanya atasan tuh tiba-tiba ngasih uang saya ya. Tapi nggih mboten ngomong napa-napa Beb. Nah, cuman satu hari itu saya tanya, komandan ini uang apa gitu. Ini uang apa? Yes, uang buat apa? Saya anggap buat capekmu gitu. Buat capekmu. Tapi saya lihat orang yang kemarin saya tangkap dibebaskan. Nah, dibebaskan. Saya langsung ngomong terang-terangan, berarti itu mungkin maksudnya uang tutup mulut. Nggih. Uang tutup mulut, lek bahasa kasar disogok, gitu kan? Disogok. Gimana hukumnya niku Beb? Ya haram. Kalau jenengan cari pendapat, mboten enten pendapat ini, wis jelas haram niku. Nggih. Karena Nabi sudah katakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas. Nabi katakan dalam hadisnya ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan yang terima sogokan dua-duanya di neraka. Nah, ini juga sengaja saya hadirkan karena mulai musim-musim nih, musim serangan fajar. Nah, musim serangan fajar, hati-hati para hadirin. Ya, lek enek sing ngomong, kok Beb, niku calon nomor misalnya nomor 10 niku mboten matur lek niki nyogok kok Beb, mature niki hadiah. Ya. Mature niki sodako. Coba ayo kita berpikir sehat, kapan orang nyogok ngomong nyogok nih, kan? Jenengan tak sogok kedah milih kula mboten enten. Ini saya baru dengar. Kan saya juga sering menyuarakan, kalau sudah terlanjur diterima para hadirin jangan dicoblos. Diterimanya haram, tetap haram. Walaupun jenengan sudah diterima tetap haram. Ternyata ada yang ngomong, Habib, lek wis kadung diterima kok awake dhewe mboten nyoblos niku malih medeni mangke. Nah, lho medeni pripun?
tirose mangke niku para calon-calon niku pun gadah tim ya, tim suksesnya niku enten sing dukun-dukun Beb. Mangke lek mboten nyoblos mangke disanteti tunggal-tunggal ngoten. Ada lagi yang bilang ke saya itu, nanti Beb kalau sudah kita terima, biasanya di rumah kita niku ditebarkan beras warna kuning. Serap niku beras kok ditebarkan di depan rumah orang yang disogoi ngoten. Ternyata keyakinan mereka itu tanda kalau kita tidak nyoblos nanti kita akan mendapatkan malapetaka katanya. Lu kita kok luwih percaya kali sogoan. Yang ngasih masalah, yang ngasih penyakit itu Allah, yang nyembuhkan juga Allah. Malih enek malih baru beberapa hari yang lalu ada yang cerita ke kita, kadang itu duit sogoan itu sebelum dibagikan kepada mereka masyarakat itu didukunirin, dikumpulkan, ditaruh di meja, didukuni, dibakarkan menyan, dimantrai ngoten nggih. Pokoke sapa sing nerima duit iki kok ora nyoblos nomor 10 misale mangke muru saulan misale nggih. Mencret saulan misalnya ngoten nggih. Ini akhirnya rakyat ini takut para hadirin. Ayo jadi orang yang cerdas nggih. Jangan mau dibodoh-bodohi para hadirin. Yang punya harga diri. Nah, kira-kira biasanya sing model-model nyogok-nyogok ngoten ben dicoblos niku biasanya nyogoke pinten kira-kira? Lek teng Nganjuk niki, pinten biasane? 100. Nah, jenengan bagi itu 100.000. Nah, kita hitung nggih, kersane kita tahu harga diri kita. Nggih. Kersane kita tahu harga diri kita niki. Ini perlu disampaikan nih biar kita jadi rakyat tuh rakyat yang cerdas para hadirin. Tidak gampang terima sogoan. 1 tahun itu 365 hari. Nggih. Biasanya presiden itu menjabat berapa tahun? 5 tahun. 365 hari dikali 5, 1825 hari. Nggih. 1825 hari. Jenengan kalau dapatnya 100.000, nggih. Dapatnya 100.000, nggih. Bentar. 100.000 dibagi 1825, nggih. Ya Allah, kok murah teman tuh, nggih. Renek regine harga diri kita niki nggih. Bisa dibeli seharinya cuman berapa ini? 0,054, nggih. Ya Allah. Coba ada harganya para hadirin. Kok mau kita dibayar cuman untuk napa? Untuk nyoblos cuman dikasih 100.000, berarti lek 1 miliar oleh Beb nggih. Lah padha ae nggih. Sama saja. Jadi orang itu yang punya harga diri, nggih. Tidak mau. Nah, kemarin ini saya kedatangan tamu kemarin, nggih. Wah, macam-macam sudah. Saya tahu hajatnya niki nggih. Dia Habib napa sampun KTP Tulungagung nggih. Kalau KTP Tulungagung niki Beb wonten calon Beb niki. Nah, kersane napa jenengan juga mangke saged dapat untung ngoten tirose nggih. Nah, biasanya kan ngoten. Lek wayane coblosane sing macak jadi pejabat ini mulai macak-macak soleh biasanya nggih. Nah, pondok pesantren dikunjungi, majelis taklim dikunjungi. Nggih, ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Ada panitia datang ke rumah, Habib, ini acara kita tanggal sekian itu kebetulan disumbang oleh salah satu pasangan calon. Tapi beliaunya minta fotonya dipajang di panggung. Saya bilang silahkan dipajang di panggung, tapi saya tidak hadir. Nah, jenengan pilih beliau atau pilih saya. Kalau jenengan pajang fotonya di panggung, ya saya tidak akan datang. Kalau jenengan tidak pajang, saya datang. Nah, terus pripun Beb? Niki napa nggih ditolak? Ya sampaikan saja. Kalau memang niatnya mau nyumbang acaranya masyarakat, ora usah minta imbalan, nggih. Disumbang saja. Oh ngoten nggih, berarti tidak usah dipajang nggih. Kalau jenengan pajang, saya tidak akan hadir. Akhirnya napa? Panitia tetap punya komitmen. Saya tidak akan majang foto calon Beb, tetap jenengan kedah hadir. Akhirnya para hadirin saya hadir. Acaranya kebetulan di lapangan, nggih. Acara tablik akbar ngoten nggih, yang hadir banyak. Nggih. Ternyata sampai di tempat alhamdulillah di panggung tidak ada foto pasangan calon, nggih. Tapi lapangan full foto pasangan calon. Nah, ini salah saya, nggih.
Saya ngomongin namung ning panggung tok nggih. Ternyata pasangan calonnya cerdas nih. Akhirnya apa? Saya ceramah ini malah jadi menghabisi itu pasangan calon. Saya ajak tuh jamaah itu ada ribuan jamaah itu saja. Ayo kita lihat ya. Coba lihat semuanya ke foto itu ya. Ke foto pasangan itu lihat dengan jelas ya. Kalau nanti sampai beliaunya jadi terpilih, kok ternyata meninggalkan majelisnya para ulama, kita serbu nanti tempatnya. Wah jamaah takbir Allahu Akbar. Wah malah gemeteran. Wayane ramah tamah lah, pasangan calon tidak berani mendekat lah, langsung mulai para hadirin. Nah ini kenapa? Karena ya penyakit ini. Kalau sudah dekat coblosan semacam ini, wah masjid didatangi, nanti pondok pesantren datangi, kiai didatangi, para habaib yang punya majelis didatangi. Minta apa? Ya minta dukungan. Nanti kadang didatangi niku nggih punya tim tim multimedia nggih, nek sing nggawa kamera nggih, difoto nanti disebarkan niku lho Kiai fulan mendukung pasangan nomor sekian nggih. Padahal nggih mboten dukung nggih, namun diterima karena apa? Sebagai tamu saja diterimanya. Nah, kayak kemarin nggih tempat saya belajar didatangi oleh salah satu pasangan calon presiden. Langsung wonten apa? Foto di-share di media sosial. Kepada seluruh alumni pondok pesantren Darul Qawad Dakwah harus mencoblos nomor sekian karena guru-gurunya mencoblos nomor sekian lah. Dibuat fitnah semacam itu. Akhirnya pihak pondok pesantren malah klarifikasi. Sudah namun ngerepoti kiai ini, kiai ini malah jadi klarifikasi. Kenapa? Karena kalau tidak klarifikasi akhirnya jadi fitnah. Dipikir pondok pesantren tidak netral, padahal ulama selalu mengajarkan kita untuk netral, tidak saling membenci satu sama lainnya. Nah, sehingga para hadirin, ayo dalam tahun politik ini kita jadi orang yang cerdas. Kemudian yang kedua, masalah perbedaan itu wajar. Masalah perbedaan itu wajar. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk bermusuhan. Seperti 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, berarti tahun berapa? 2019. Presiden yang lalu tuh coblosan tahun 2019 gitu. Itu kan ada 2 pasangan calon gitu, Pak Jokowi kali Pak Prabowo nggih. Nah, sing milih Jokowi menjelek-jelekkan yang milih Pak Prabowo, yang milih Pak Prabowo menjelek-jelekkan yang milih Pak Jokowi. Akhirnya musuhan. Kakak adik lo bisa musuhan cuman gara-gara pilihan presiden nggih. Setelah pemilihan selesai para hadirin, Pak Jokowi yang menang, ternyata Pak Prabowo ngenderek Pak Jokowi, jadi menteri nih. Yang di atas Pak Prabowo sama Pak Jokowi bisa makan bareng, salaman bareng, berpelukan bareng. Sing rakyate malih musuh-musuhan sampai sekarang itu ada cuman bermusuhan gara-gara yang 2019 itu. Nah, jadi ini kan menunjukkan kalau kita jadi orang tidak cerdas. Nah, jadi urusan perbedaan itu wajar, namanya manusia. Namanya manusia. Kadang anak sama bapak beda pilihan kok. Kan? Anak sama bapak bisa beda pilihan. Dalam urusan kebaikan pun juga gitu. Ada kakak adik itu beda prinsip, punya beda pilihannya. Si kakak seneng mondok di pondok misalnya. Di pondok Darul Qawad Dakwah, yang adik senang mondok di Al-Bahjah. Semuanya sama-sama baik kan gitu. Tapi perbedaan itu wajar. Memang dunia ini para hadirin, Allah ciptakan, terkadang Allah berikan perbedaan-perbedaan. Bahkan para sahabat pun sering terjadi perbedaan satu dengan yang lainnya, tapi masih menjaga hati, tidak membenci, tidak menghujat, tidak mencela. Sehingga hati-hati, jangan sampai tahun-tahun atau waktu-waktu ini dijadikan kesempatan oleh setan untuk menjerumuskan kaula panjenengan sehingga kita mati membawa hati yang penuh dengan kebencian. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini para hadirin, nasihat dari Nabi Muhammad. Ayo kita persiapkan bekal yang banyak untuk menyambut hari yang panjang nanti di akhirat. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan betapa panjangnya perjalanan kita nanti di akhirat. Persiapkan bekal yang banyak untuk menghadapi perjalanan yang panjang itu. Bahkan Nabi juga mengatakan kepada Abi Dzar, khafifil himlah, jangan kau perbanyak beban bawaanmu. Kenapa? Fa innal aqabata qu'ud, karena sungguhnya nanti di akhirat itu wahai Abu Dzar ada jalan yang menanjak.
jalan yang sangat curam sekali, sangat menanjak, dan ini menjadikan sebab semua orang kesulitan untuk melewatinya. Nah, sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, kalau jenengan mau mendaki gunung, daki gunung, anggap gunung apa, Wilis, sing dekat, atau mungkin gunung yang banyak didaki, Gunung Semeru misalnya. Jenengan rombongan berlima mau mendaki Gunung Semeru, nggawa koper. Kira-kira berapa? Daki gunung nggawa koper. Jenengan ini mau ke luar negeri atau mau daki gunung? Daki gunung kok nggawa koper, malah kesusahan. Kira-kira kan? Kalau mau daki gunung bawanya ransel, tas. Itu pun isinya jangan diperbanyak pakaian. Isinya banyak makanan. Kenapa? Di pertengahan perjalanan jenengan dari bawah naik ke puncaknya Gunung Semeru, mboten enten warung kopi. Ndak enek wong dodol apa Indomie, mboten enten. Sehingga kita harus mempersiapkan makanan kita. Begitulah perjalanan kita yang harus kita persiapkan nanti di akhirat, para hadirin. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak sedekah, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak bantu orang, memperbanyak menggembirakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menggembirakan umatnya Nabi, kita akan menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah tetesaken kaula panjenengan sedaya tiang-tiang ingkang saged istiqomah mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, para hadirin, kami ingin sedikit mengundang panjenengan sedaya. Jangan lupa tanggal 16 November. Tanggal 16 November kita akan mengadakan acara besar, acara tahunan kita, sekaligus haul daripada guru mulia Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah tempat kami belajar, dan juga sekaligus milad Majlis Asy-Syifa, hari lahirnya Majlis Asy-Syifa yang akan kita adakan di tanggal 16 November Kamis malam Jumat, bertempat di markas besar Majlis Asy-Syifa Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Dari jembatan perbatasan Ngadi, makamnya Gusmi niku, jenengan terus ke selatan ke arah Tulungagung, nanti ngelewati jembatan perbatasan, dari situ kira-kira 500 meter ada nomor markas besar Majlis Asy-Syifa. Monggo dihadiri para hadirin untuk umum muslimin dan muslimat, dan kami mewajibkan bagi seluruh jamaah rutinan kami baik yang di Blitar, di Kediri, di Tulungagung dan di Nganjuk untuk hadir ke acara tersebut, karena ini miladnya majelis kita bersama. Niki hari lahirnya majelis kita bersama, dan sekaligus kita mencari atau mengambil barokah daripada haul guru kita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil Pasuruan. Dan insyaallah di acara itu akan dihadiri oleh para habaib, para kiai, dan juga tausiah akan disampaikan oleh Dr. Al-Habib Segaf Ibnu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, putra daripada sahibul haul. Beliau yang kita hauli, Abuya Hasan, punya putra yaitu Habib Segaf Baharun yang akan menyampaikan tausiah, dan beliau adalah orang yang mendapatkan bisyarah salawat busyra dari Nabi Muhammad dalam mimpinya. Jadi panjenengan yang sering mendengar salawat al-busyra, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha, itu sampai akhir. Itu salawat yang benar-benar mujarab, luar biasa para hadirin. Salawat itu didapatkan oleh beliau Habib Segaf dari mimpinya ketemu dengan Rasulullah yang langsung memberikan salawat tersebut. Bangun dari tidur beliau hafal, kemudian disebarkan ke santri-santrinya, disebarkan ke masyarakat, ke jamaah-jamaahnya, dan akhirnya sampai sekarang Masya Allah salawat busra itu diamalkan banyak oleh kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri para hadirin. Nah, termasuk kita bisa melihat kemarin peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama itu juga dibaca sholawat busyra. Ini menunjukkan bahwasanya sholawat ini benar-benar Nabi persiapkan untuk umat yang hidup di akhir zaman.
yang dikatakan keutamaan membaca salat busyra ini sama seperti halnya kita membaca Yasin 41 kali. Nah, di antara cara supaya Allah cepat mengabulkan hajat kaula panjenengan Bapak Ibu, baca Yasin 41 kali. Tapi abot, ngoten. Nah, lek maca Yasin 41 kali niku berat, butuh waktu panjang. Apalagi kalau membacanya sekali dudukan, ndak boleh nyicil satu kali nanti ngopi dhisik, mboten saged. 41 kali baca Yasin langsung sekali dudukan itu bisa 4 jam mungkin ya, atau 3 jaman para hadirin. Nah, niki Nabi Muhammad ngerti lek umat ning akhir zaman niki malas-malas kados kaula panjenengan iki. Nah, kalau suruh baca Yasin 41 kali abot. Tapi Nabi nggih mesakne umat nggih gak ada hajat sehingga Nabi kasih solusi. Napa solusinya? Shalawat busyra. Nggih. Salat busyra ini salat luar biasa para hadirin. Nggih. Shalawat luar biasa. Dan untuk hajat pribadi kami sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita dengan berkahnya shalawat busyra niki. Ya, termasuk kita di malam Senin di Majelis Asy-Syifa itu selalu membaca salat al-busyra. Kita niati untuk kemudahan urusan majelis dan program-programnya majelis. Alhamdulillah, mungkin panjenengan dengar bulan lalu di majelis ini saya minta doa dari panjenengan untuk biaya pelunasan tanah Majelis Asy-Syifa. Itu kira-kira butuh dana 200 sekian kalau tidak salah, 200 atau 200-an juta, 190-an juta kalau tidak salah itu waktu itu. Itu alhamdulillah dilunasi beberapa minggu, hari Jumat, beberapa Jumat yang lalu para hadirin. Allah kirimkan dengan luar biasa, Allah kirimkan pejuang ikhlas ahli surga yang mencukupi semua kebutuhan pelunasan tanah dalam waktu yang singkat para hadirin. Yang artinya kalau kita kerja atau kita mungkin nabung untuk membayar itu semuanya butuh uang ratusan juta, itu tidak akan cukup dengan waktu yang singkat. Tapi dengan berkahnya salat al-busyra, Allah tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Dengan berkah salat ini Allah kabulkan hajat-hajat daripada perjuangan dakwah di Majelis Asy-Syifa. Dan ini para hadirin saged panjenengan amalkan tiap hari 41 kali setelah salat subuh. Rutin tiap hari jenengan gada hajat dalam waktu singkat akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lek panjenengan kok mendesak hajatnya, perbanyak bacanya, diperbanyak, di perjalanan dibaca nggih, di motor jenengan motoran baca salawat busyra nggih, di kendaraan atau di pasar lagi dagang, lagi jualan baca salawat busyra. Nah, niki beliau yang mendapatkan salawat dari Nabi ini insyaallah akan hadir di Majelis Asy-Syifa mengisi tausiah para hadirin. Sehingga kami harap panjenengan saya Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini saged meramaikan acara tersebut. Insyaallah semoga Allah paring sehat sedaya nggih. Saged bidal rombongan nggih. Mangke nanti coba dikondisikan sama panitia di sini Ustaz Nur Hamdi dan teman-teman, kondisikan jamaah Mangundikaran untuk bisa datang ke acara tersebut. Insyaallah barokah semuanya insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin juga informasi berkaitan dengan program umroh bersama kami juga masih dibuka bagi jamaah yang ingin ikut, saged langsung mendaftar ke beliau Pak Haji Mursodo di nomor 081 331 194 73 kali. Atau kalau yang warga Mangundikaran bisa minta tolong ke Ustadz Nur Hamdi. Insyaallah semoga beliau Allah kasih rezeki lancar, sehat afiat. Beliau akan berangkat juga bersama kami. Ini Masya Allah, kemarin Maret berangkat beliau sekeluarga, ini insyaallah nanti berangkat lagi Januari. Nah, jadwalnya Januari 32 juta, hanya 32 juta bisa umroh 16 hari free ziarah Taif. 16 juta umroh 32 hari, 16 hari 32 juta free ziarah Taif. Dan juga itu sudah semuanya, hotel dekat dengan masjid, kemudian makan 3 kali sehari, kemudian juga keberangkatan panjenengan dari Tulung Agung ke Juanda Surabaya, Tulung Agung, dan juga manasik. Bagi yang ingin ngersakne nderek saged segera mendaftar karena kuotanya terbatas, dan juga supaya bisa mengikuti manasik dari awal. Insyaallah manasik akan kita mulai di akhir bulan ini ya. Di akhir November manasik umroh akan kita mulai. Manasik niku napa? Manasik itu pembelajaran ibadah umroh. Karsane panjenengan mangke saged melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna di Mekah dan ziarah di Madinah para hadirin. Akan dimulai pembelajarannya mulai akhir November. Insyaallah semoga yang hadir di malam hari ini Allah takdirkan semuanya bisa berangkat umroh nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan mari para hadirin kita tutup majelis ini dengan kita berada majelis lagi di sini di Nganjuk, di Pace. Kapan? Selasa besok.
Selasa depan. Selasa depan insya Allah pembukaan majelis rutinan di Pace, di masjid apa? Di Masjid Babu Salam Pace. Nah, dari sini rutenya apa? Ancar-ancarnya apa? Samping Pasar Pace. Ya. Masjid Babu Salam, samping Pasar Pace. Okay. Selasa yang akan datang, pembukaan majelis, ya, pembukaan majelis rutin di Masjid Babu Salam. Nah, kemudian ada lagi Lailatul Asrar tanggal 14. Nah, hari Selasa tanggal 14, berarti sebelum Ketulungagung, tanggal 14 ada rutinan di tempat Ustadz Asrar, ya, di Pondok Darun Najah Tashili Kartosono Nganjuk. Ya. Nah, dihadiri para hadirin dan disebarluaskan. Dan juga majelis ini rutin setiap malam Sabtu apa ini? Wage kalau tidak salah nggih. Wage apa pon nggih? Wage nggih, malam Sabtu wage ya. Nah, diumumkan Bapak Ibu ya. Disampaikan ke keluarga, sahabat, enek wong jenengan kok ketemu sama orang, jenengan sampaikan ada majelis setiap Sabtu malam Sabtu wage di Masjid Nur Rahmah Mangun di Karang. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya kita ngajak saja, urusan orang itu ikut atau tidak ikut, para hadirin kita tidak perlu gundah, tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung. Tugas kita ngajak, cuman ngajak saja. Satu kalimatnya kata Allah kepada Nabi Allah Musa, Allah kasih pahala 1 tahun ibadah. Satu kalimat, misal saya ngomong ke jenengan, Pak jangan lupa nggih, seperti tadi Selasa depan pembukaan majelis di Pace, di Masjid Babu Salam. Oh sudah berapa kalimat itu? Nah, itu satu kalimatnya Allah kasih saya pahala 1 tahun ibadah. Mau jenengan hadir tidak hadir, jenengan hadir tambah lagi pahala saya nanti. Nah ini makanya ada. Nah ini malam hari ini beliau tidak bisa hadir kelihatannya. Oh beliau ke Solo, ke Solo karena besok haul. Ya. Ada orang Nganjuk, namanya Pak Haji Ahmad itu. Pak Haji Ahmad itu para hadirin hadir majelis saya di Blitar. Majelis Asyifa yang di Blitar. Nah, kebetulan kita punya majelisan di rumah Pak Haji Siono. Ya. Itu Pak Haji Siono temannya Haji Ahmad. Ya. Haji Ahmad datang ke majelisnya temannya ini. Ya. Tidak tahu saya, tidak kenal saya. Ya. Di majelis ketemu dengan saya pertama kali, kemudian saya bilang, dari mana Pak Haji? Dari Nganjuk. Oh saya juga punya rutinan di Nganjuk. Nah, akhirnya setiap saya rutinan di Nganjuk beliau hadir. Nah, setiap saya rutinan di Nganjuk beliau hadir. Nah, itu setiap beliau hadir saya dapat pahalanya, para hadirin. Saya dapat apa? Pahalanya. Pahalanya berapa? Nabi katakan lebih baik daripada 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Coba, kapan kita sholat 1000 rakaat? Kapan? Pernah? Ada orang Nganjuk yang pernah sholat 1000 rakaat? Enek? Oh tak ambung tangannya. Oh, wali nih, nggih. Wali berarti lah. Yang sholat 1000 rakaat wali berarti nggih. 1000 rakaat satu waktu nggih. 1000 rakaat mulai cilik ya. Totalan nggih. Nah, ini coba 1000 rakaat bisa kita dapatkan sekali duduk di majelis. Nah, kita yang ngajak juga dapat para hadirin. Nah, jadi diajak, orang diinformasikan kalau ada majelis, bukan hanya majelis ini saja, dimanapun. Ya. Majelisnya para habaib, para kiai, ya. Para ustadz yang ada di Nganjuk, jenengan siarkan. Ya. Timbangane macam status yang tidak kena, gitu kan? Ya. Macam status joget-jogetan rakaruan, gitu. Wong wedok ra kudungan nggih. Nah, mending macam status jadwal para ulama. Oh enek jadwal. Napa misalnya kemarin ada bebseh di Nganjuk katanya nggih. Nah, sama Yai Qalyupi wah jenengan kok melok ngeser enek sing dugi teng majelis. Wah jenengan angsal barokah yang luar biasa itu. Nah, sekarang jadikan HP-nya untuk ngeser kebaikan para hadirin nggih. Jadikan HP-nya untuk ngeser kebaikan. Jadi supaya kita bisa mendapatkan pahala. Walaupun tidak hadir tapi iso angsal pahala nih guys. Mungkin Allah jadikan kita orang-orang terus semangat menyebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana wa hassin munqalabana. وآفنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدردنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami di malam hari ini ya Rabb, berkumpul di salah satu rumahmu dalam keadaan kami semuanya berlumuran dosa. Mata kami sering memandang yang haram ya Allah, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram, tangan kami sering berbuat yang haram, lidah kami ya Allah sering kami gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang haram. Maka di majelis yang mulia ini ya Allah ampuni kami, maafkan kami ya Allah.
hapus semua kesalahan kami ya Rab, bersihkan dosa-dosa kami sehingga kami pulang dari tempat ini dalam keadaan semua dosa kami telah Kau ampuni ya Allah, semua aib kami telah Kau tutup ya Rab. Fakama satarta uyubana fid dunya fastur uyubana fil akhirah, sebagaimana ya Allah Engkau menutup aib kami sekarang ini ya Rab, sehingga orang-orang yang di hadapan kami memandang kami dengan pandangan penghormatan, mereka melihat kami dengan pandangan ya Allah memuliakan, maka ya Allah ini semuanya bukan kami orang yang layak untuk dimuliakan, tapi karena Engkau sedang menutup aib-aib kami ya Allah, sebagaimana Kau telah tutup aib kami di dunia ini ya Allah, tutup aib kami nanti di akhirat ya Rabb, tutup aib kami di hadapan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh ya Allah kami malu jika kami harus berjumpa dengan Nabi dalam keadaan kami penuh dengan dosa ya Allah. Kami malu jika kami berjumpa dengan Nabi dalam keadaan kami penuh dengan aib ya Allah, maka tutup aib kami ya Allah. Dan ya Allah kami mohon hapus semua kesalahan kami dari catatan amal kami, dan jadikan catatan amal kami nanti di akhirat ya Allah kami terima dengan tangan kanan kami ya Allah. Jangan jadikan kami menerimanya dengan tangan kiri, yang itu menjadi pertanda buruk untuk kami ya Allah. Dan ya Allah jadikan kami nanti di saat Kau takdirkan kami ya Allah mendapati daripada alam barzakh, jadikan alam barzakh kami alam yang Kau berikan kenikmatan kepada kami ya Allah. Kau lapangkan kubur kami ya Allah, Kau jauhkan kami daripada siksa kubur, dan Kau jauhkan kami ya Allah daripada susahnya melewati perjalanan-perjalanan yang panjang di akhirat ya Rabb. Dan ya Allah kami sadar kami orang yang malas beribadah ya Allah, karena itu disebabkan karena penyakit hati kami yang begitu banyak ya Rabb. Maka kami mohon di majlis yang mulia ini, bersihkan hati kami ya Allah. Jika ada kebencian dalam hati kami, bersihkan kebencian itu ya Rabb. Hapus kedengkian dalam hati kami, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari kesombongan, dan tanamkan dalam hati kami cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada kasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kami bisa merasakan lezatnya ibadah kepadamu ya Rabb. Hingga detik ini ya Allah, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kami solat, kami susah menjalankan solat dalam keadaan khusyuk ya Allah. Kami ingin rasanya merasakan nikmatnya solat dengan khusyuk ya Allah, tapi satu pun ya Allah daripada solat kita kami jarang ya Allah menjalankannya dengan khusyuk, disebabkan karena kotornya hati kami ya Allah. Maka bersihkan hati kami ya Rabb, agar kami bisa solat dengan dalam keadaan khusyuk ya Allah. Dan ya Allah kami ingin Kau jadikan kami semuanya yang hadir di majlis yang mulia ini menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh solehah, anak-anak kami soleh solehah. Kau jadikan kami dan anak-anak kami, istri kami, keluarga kami semuanya Kau jadikan semuanya ahli salah, Kau jadikan kami semuanya ahli Quran, Kau jadikan kami semuanya ahli salawat. Dan ya Allah mudahkan kami untuk membasahi hati dan lisan kami untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, karena ya Allah hanya dengan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Kau akan selamatkan kami di dunia hingga nanti di akhirat ya Allah. Maka jadikan kami orang yang istiqamah dalam bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, yang malam hari ini ya Allah, yang hingga detik ini jika ada di antara kami yang masih berat untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, maka berikan hidayah kepada kami ya Allah, sehingga sepulang kami dari majlis ini Kau jadikan kami semuanya ahli salawat. Dan ya Allah tanamkan dalam hati kami cinta kepada kasih-Mu Nabi Muhammad, walaupun kami tidak pernah memandangnya ya Allah, tapi sungguhnya kami rindu kepada beliau ya Rabb. Kami sering mendengarkan tentang kisah indah beliau, kami sering mendengarkan tentang bagaimana perangai beliau, akhlak beliau, wajah tampan beliau, tapi mata kami tidak pernah melihatnya ya Allah. Maka ya Rabb kami mohon di majlis yang mulia ini, jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau perlihatkan wajah indah Sayyidina Muhammad dalam tidur kami ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan bisa bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad ya Rabb. Di malam hari ini ya Allah, jika Kau telah bersihkan hati kami, Kau bersihkan dosa kami sepulang kami dari majlis ini ya Rabb, jika Kau takdirkan kami nanti akan tertidur ya Allah, kami mohon mudahkan kami untuk bisa bermimpi ketemu dengan Sayyidina Muhammad. Kami ingin memeluk tubuh harum Sayyidina Muhammad, mencium tangan Sayyidina Muhammad, meminta nasihat dari Sayyidina Muhammad, menyentuhkan kulit kami dengan kulit Sayyidina Muhammad, yang kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah berkata, siapa orang yang pernah bersentuhan kulitnya dengan kulitku, maka dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Maka ya Allah
Takdirkan kulit kami bersentuh dengan Sayyidina Muhammad walaupun hanya melewati mimpi tidur kami ya Allah. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, jadikan kami orang-orang semangat menebarkan kebaikan ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang semangat untuk melanjutkan lisan dakwah kasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami pejuang-pejuang dakwah kasih-Mu Nabi Muhammad yang ikhlas, yang istiqamah ya Allah. Jadikan kami bisa berjuang dengan harta kami, berjuang dengan ilmu kami, berjuang dengan tenaga kami, berjuang dengan fikiran kami ya Allah, sehingga Kau catat kami termasuk pejuang dakwahnya kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Rabb, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami untuk melunasi hutang-hutang kami ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, yang belum pernah Kau takdirkan mereka untuk ziarah Mekah dan Madinah, segerakan mereka berangkat ke Mekah dan Madinah ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, halal barakah, jauhkan kami dari yang haram ya Allah, dekatkan kami dengan yang halal. Dan ya Allah, di majlis yang mulia ini kami juga memohon kepadamu ya Rabb untuk saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Rabb, selamatkan mereka ya Allah. Jaga Masjidil Aqsa ya Allah, tempat yang tidak ada satu pun dari para nabimu kecuali Kau takdirkan pernah singgah ke tempat itu ya Rabb. Jaga Masjidil Aqsa ya Allah, jaga saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma ansurhum ya Rabb, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah, dan hancurkan mereka orang-orang Yahudi ya Allah, hancurkan mereka orang-orang yang berbuat zalim kepada saudara-saudari kami di Palestina ya Allah, sehingga mereka ya Allah merasakan daripada kekuatan-Mu ya Allah, mereka merasakan daripada balasan-balasan-Mu ya Allah. Hancurkan mereka sebagaimana Kau hancurkan musuh-musuh kekasih-kekasih-Mu Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi terdahulu ya Rabb. Dan ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang peduli dengan mereka ya Allah. Jadikan kami orang yang semangat terus mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami ya Allah semangat terus untuk mendoakan mereka, saudara-saudari kami di Palestina sana ya Rabb, dan berikan kemenangan dan kemerdekaan untuk mereka sebagaimana dahulu mereka selalu mensupport kami yang di Indonesia, agar Engkau berikan kemenangan kepada kami ya Allah. Sekarang waktunya kami untuk berbalas budi kepada mereka. Kami mohon kepadamu ya Rabb, berikan kemenangan untuk mereka. Dan ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan kelak di saat Kau hendak cabut nyawa kami ya Rabb, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami ingin mati di saat kami sujud dengan khusyuk ya Allah. Kami ingin mati di saat kami sedang beribadah ya Allah. Kami ingin mati di saat kami sedang belajar dan mengajar ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sibuk dengan dunia kami ya Rabb. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sibuk ya Allah dengan maksiat kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Rabb di saat hati kami tidak ada iman kepadamu ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي